أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Di kisah sebelumnya sudah banyak kita bahas tentang Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail mau disembelih oleh bapaknya Ibrahim alaihissalam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tumbuhlah besar Nabi Ismail, dan Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, suku Jurhum. Ternyata yang diajari lebih pintar dari yang ngajarin bahasa Nabi Ismail. Lebih hebat, lebih fasih dari mereka yang mengajarkan Ismail alaihissalam. Makanya kita temui bahasa Arab yang paling fasih itu bahasa Arabnya Quraisy. Quran yang biasa kita baca itu adalah bahasanya Quraisy, bahasa yang paling fasih. Setelah tumbuh besar, akhirnya dinikahinlah Nabi Ismail sama wanita dari suku Jurhum. Faja'a Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail yuhtali'u tarikatahu. Datang Nabi Ibrahim melihat keadaan anaknya. Kita tahu Nabi Ibrahim itu kemana-mana berdakwah pakai buruk. Ketika datang, ternyata Nabi Ismail tidak ada di rumah. Fasa'ala imra'atahu anhu, diketok rumahnya, tanya sama istrinya. Di sini istrinya Nabi Ismail tidak tahu bahwa yang datang ini mertuanya. Ditanya Ismail kemana, sedang berburu. Lalu ditanya lagi, gimana kehidupan kalian? Dikatakan bahwa kita hidup dalam keadaan susah, sulit, tidak pernah senang hidupnya. Oh baik kalau begitu. Kalau suamimu datang, fa'akrihi alaihissalam, kirim salam kepada suamimu, wa qulilahu ghair atabatababih, katakan kepada suamimu ganti gembok rumahnya. Lalu kemudian datang Nabi Ismail dan bertanya apakah ada yang datang. Qalat na'am, iya kata istrinya. Datang kepada kita bapak-bapak tua, modelnya seperti ini dijelaskan, dan tahu Nabi Ismail bahwa itu adalah bapaknya Ibrahim alaihissalam. Fas'alna anka fa'akbartu, dia bertanya tentang kehidupan kita, dia anak kasih tahu bagaimana kehidupan kita, susah dan lain sebagainya. Lalu bertanya lagi Ismail, apakah beliau memberi wasiat atau sesuatu kepadamu? Naam, katanya kirim salam kepadamu, dan ghair atabatababih, ganti gemboknya. Dikasih tahu sama Ismail, zaka abi, itu bapakku Ibrahim alaihissalam, dia memerintahkanku untuk menceraikanmu. Lalu wanita itu disuruh pulang sama Ismail ke keluarganya, dicerai. Dan diceritakan Nabi Ismail nikah lagi. Datang lagi Nabi Ibrahim ke rumahnya, tidak ketemu lagi sama Nabi Ismail. Izin sama istrinya, masuk lagi ke rumahnya, nanya lagi. Fasa'alha anhu, tanya tentang kehidupannya Ismail sama istrinya. Pertama ditanya, kemana suamimu? Dijawab sedang berburu cari makanan untuk kita. Terus ditanya bagaimana kehidupan kalian? Dijawab sama yang sekarang, kami dalam keadaan nikmat, dalam keadaan baik, dan dikasih jalan mudah oleh Allah, alhamdulillah. Wa asnata Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala mata'amukum, ditanya sama Nabi Ibrahim, makanan kalian apa? Qalat laham, kita makan daging. Apa minuman kalian? Qalat alma, minum air. Qala Allahumma barik lahu fi lahami wal ma'i, ya Allah berkahilah mereka dalam dagingnya dan airnya mereka. Kita lihat doanya Nabi Ibrahim sampai detik ini dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di Mekah. Jangan main-main sama doa teman-teman. Setiap jamaah haji yang membuat kesalahan disuruh sembelih kambing, dikasih ke orang miskin di Mekah. Kalau ada salah satu hajinya atau umrohnya salah, disuruh sembelih kambing, dikasih ke orang Mekah. Jadi orang Mekah itu tidak pernah tergila-gila sama daging, karena banyak daging di sana, dapat gratis terus. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus sama Nabi Ibrahim didoakan lagi, dan juga air.
Air Zam-Zam pernah putus enggak? Tidak pernah putus sampai hari ini. Bahkan seluruh dunia menikmati air Zam-Zam dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Akhirnya teman-teman, karena istrinya ngomong begitu, bilang Nabi Ibrahim, kalau datang suamimu, sampaikan salam ana kepadanya, dan wa murihi yusbitu atabatababih. Wasiat dari ana untuk pertahankan gembok rumahnya. Akhirnya pulang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak lama kemudian datang Nabi Ismail tanya. Tetap dia merasa ada tamu datang kayaknya tadi. Apakah ada yang datang kepadamu tadi? Dijelaskanlah ada tadi orang tua begini dan begini. Sudah tahu Ismail bahwa itu bapaknya. Apakah dia mengasih tahu wasiat kepada engkau? Naam, iya. Wasiat yang pertama, sampaikan kepadamu salam. Wa ya'muruka an tusbita atabatababik, dan memerintahkanmu untuk mempertahankan gembok rumahmu. Dikasih tahu lagi sama Nabi Ismail bahwa dia itu adalah bapakku, dan yang dimaksud gembok itu adalah kamu. Bapakku memerintahkanku untuk mempertahankanmu. Akhirnya suatu hari Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah. Sekarang dia temui anaknya Ismail. Katanya Nabi Ismail sedang berdiri di Doha. Itu gundukan pasir itu yang ada pohonnya yang kita ceritain dulu. Lagi berdiri, lagi meruncingkan anak panahnya. Dikatakan di sini dilihat Nabi Ibrahim dari jauh, didekati, lalu dipeluk Nabi Ismail oleh Ibrahim alaihissalam. Sekian lama dikatakan tidak berjumpa. Sekarang dia temui anaknya sudah dewasa. Lalu teman-teman, Nabi Ibrahim bilang sama Nabi Ismail, ya bunayya innallaha amarani bi amrin. Allah memerintahkanku sesuatu. Lagi-lagi Nabi Ismail bilang, lakukan ayahanda apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Dikasih tahu sama Nabi Ibrahim, Allah memerintahkanku untuk membangun baitan, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditunjuk sama Nabi Ibrahim tempatnya dekat sama sumur Zam-Zam. Akhirnya mulai bikin. Nabi Ibrahim yang nyusun batunya, Nabi Ismail yang cari batunya. Sampai akhirnya teman-teman, mereka itu saling bantu membangun Ka'bah sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Bayangkan teman-teman, bikin rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Baitullahil Haram, tempat paling suci yang ada di muka bumi, tempat paling bersih yang ada di muka bumi, ditambah lagi arasnya Allah lurus ada di atasnya Ka'bah. Kalau jatuh, dia akan jatuh ke Ka'bah. Ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangun itu bilang, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami ini. Saat Ibrahim menyuruh Ismail mengambil batu itu, terus ditaruh sampai akhirnya batunya habis. Dan Nabi Ismail telat datang bawa batu. Tak lama kemudian datang Ismail bawa batu. Ternyata Ka'bahnya sudah ketutup rapi semua. Ditanya sama Nabi Ismail, wahai ayahanda, dapat dari mana batu ini? Batu ini Allah yang menurunkan, Hajar Aswad. Diturunkan dari surga, warnanya putih, ditempel sama Nabi Ibrahim, ditutup di situ. Tapi dibuat hitam karena dosanya anak cucu Adam. Lalu diceritakan di sini tentang makam Ibrahim. Di menurut ulama, yang dimaksud makam Ibrahim adalah batu yang diinjak Nabi Ibrahim. Katanya ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Dulu makamnya Ibrahim itu nempel di sebelah bawahnya pintu Ka'bah. Terus sampai zamannya Rasulullah, batu itu nempel di sana. Sampai datang kepada zamannya Umar bin Khattab, karena orang tawaf semakin banyak, sulit orang mau lewat, dipindahin batunya sama Umar bin Khattab ke posisi makamnya Ibrahim yang sekarang. Dijelaskan di sini teman-teman sekalian, kisah Ismail cuman 2 halaman. Karena kisahnya Nabi Ismail sudah diceritakan di kisahnya Nabi Ibrahim. Dijelaskan di sini bahwasanya Nabi Ismail itu seorang nabi. Wazkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyah. Surah Maryam ayat ke-54 dan 55. Tidak banyak dibahas oleh Allah kisahnya Nabi Ismail dalam Al-Quran. Cuman masyhur, terkenal bahwasanya annahu ursila ilal Arab. Nabi Ismail ini diutus oleh Allah kepada bangsa Arab. Walizalika za'a fil akbari
annal Arab allazina kanu ya'tufu nawalal Ka'bah qad khalatul haza bil syirkiyah. Dulu orang Arab setelahnya zamannya Nabi Ismail sudah jadi nabi. Mereka orang-orang Arab ini datang tawaf di Ka'bah, tapi tawafnya itu kecampur sama syirik-syirik. Mereka nyembah Allah Subhanahu wa taala tapi dicampur sama kesyirikan. Fawadaw indal marwah sanaman wa indas safa sanaman. Mereka taruh di bukit Safa patung, di bukit Marwah mereka taruh patung juga. Jadi dicampur peribadatannya. Mereka sembah Allah, tapi ada patung-patung itu diambil barokahnya lah, apalah diminta-minta dan lain sebagainya. Wawadu udakhilal Ka'bah asnaman fawalkuha wa haulaha wa kanu yatufu nabil bait. Mereka juga meletakkan patung-patung ini di dalam Ka'bah dan di sekitarnya Ka'bah, dan di atasnya Ka'bah mereka taruh patung-patung juga. Sambil mereka muter-muter menghargai Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada Allah. Ditambah lagi mereka beribadah kepada patung-patung tersebut, dicampur sama mereka. Teman-teman sekalian, maka diutus Nabi Ismail alaihissalam untuk mendakwahkan mereka, lagi-lagi untuk kembali kepada peribadatan yang benar, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Terus agamanya Nabi Ismail itu agama apa? Ia membawa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Rasulnya itu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail setelah itu datang bawa agama bapaknya. Dan ini terjadi saat Nabi Ibrahim masih hidup. Dijelaskan penjelasannya Nabi Ibrahim dikasih tahu ke kaumnya, dan juga tidak banyak diceritakan bagaimana dakwahnya dan lain sebagainya. Hanya dijelaskan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya agamanya itu agamanya millata abikum Ibrahim. Agamanya agama bapakmu atau bapak kalian. Bilang ke orang Arab agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga dijelaskan di sini, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alat Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibnu Jad'an. Ada orang namanya Abdullah ibnu Jad'an, tinggal di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jad'an ini orang dulu ini ceritanya, terkenal orang Arab, dia itu suka memuliakan jamaah haji. Dikasih makan, disambut dengan luar biasa, diservis jamaah hajinya. Tapi dia musyrik. Ditanya sama Aisyah, "Ya Rasulullah, qad alimta ma kana min Abdullah bin Jad'an, fahalau syai'in dallah." Apakah engkau tahu ya Rasulullah, Abdullah bin Jad'an seperti apa? Maksudnya dermawan, suka kasih jemaah haji. Kamu telah tahu itu wahai Rasulullah. Apakah kelakuannya dia itu memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hal yanfa'uhu zalika indallah? Apakah itu yang dia lakukan kepada jamaah haji berguna baginya di sisi Allah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah bilang dalam hidupnya, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku kelak di hari kiamat." Apa maksudnya? Orang mau berbuat syirik itu mau dia sebaik apa ndak ada gunanya. Ikut agama siapa mestinya? Ikut agamanya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Ndak bisa lari. Banyak dulu orang-orang yang ikut agamanya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Salah satunya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah sembah patung manapun yang ada di Mekah. Di sekitarnya Ka'bah ada ratusan patung, meskipun belum turun wahyu. Rasulullah tidak pernah menyembah pada patung-patung tersebut. Rasulullah tahu bukan ini agama yang benar. Maka singkat kata, dulu orang Mekah itu kanu mutalabina bidin Ismail. Mereka itu harus ikut Nabi Ismail alaihissalam. Wa bi billati Ismail salawatullahi wassalamu alaihi. Dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam. Walakinnahum kafaru biha. Tapi kebanyakan mereka kufur kepada Nabi Ismail alaihissalam, tidak mau ikut kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana cerita jelasnya? Tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan juga dijelaskan di sini teman-teman sekalian, bahwasanya Nabi Ismail itu keturunannya tidak ada yang Nabi kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga dijelaskan di sini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
innallaha astafa Quraisyan 'alal Arab. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, memilih bangsa Quraisy dari bangsa Arab yang ada. Orang Arab banyak bangsa-bangsanya, Allah pilih Quraisy. Istafa Quraisyan 'alal Arab. Diambil sama Allah, disaring Quraisy aja yang disisain. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Quraisy itu ada pecahannya lagi. Kata Rasulullah, Allah pilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafa min Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim Allah pilih anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 kali difilter teman-teman sekalian. Dari Arab difilter jadi Quraisy, Quraisy difilter jadi Bani Hashim, Bani Hashim dipilih satu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya. Teman-teman sekalian, para ulama menjelaskan keturunan Nabi Ismail ini ada 2. Yang pertama suku namanya Kahtan, yang kedua Adnan. Anaknya Nabi Ismail namanya Kahtan sama Adnan. Adnan bitifaki ahli ilm. Yang Adnan sepakat semuanya ahli ilmu, dia anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Adapun Kahtan, para ulama berbeda pendapat. Apakah Kahtan ini anaknya Nabi Ismail atau Kahtan ini dari keturunannya Jurhum, bangsanya istrinya Nabi Ismail, atau siapa? Ulama berbeda pendapat. Dikatakan oleh penulis buku ini Kahtan bukan anaknya Nabi Ismail, tapi dari bangsa Arab yang lain. Jadi anaknya Nabi Ismail yang jelas yaitu adalah Adnan, dan terus nyambung kepada Rasulullah SAW. Lalu teman-teman sekalian, habis kabar tentang Nabi Ismail. Sampai di sini kisah Ismail. Berikutnya adalah kisah Nabi Ishak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.